Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa ACTV dimanapun Anda berada. Seperti biasanya Senin dan Rabu jam 11 sampai jam 12 siang nanti Aceh Gino kembali menemani siang Anda dengan cerita-cerita anak muda, komunitas, kekinian yang pastinya semoga bermanfaat untuk Anda. Dan hari ini di edisi 2 Oktober 2019 kita kedatangan teman-teman komunitas dari C4, jadi C4 itu merupakan komunitas yang sangat peduli tentang cancer ataupun kanker ya. C4 itu kepanjangannya dari Children Cancer Care Community. Jadi memang komunitas yang sangat peduli terhadap anak-anak, khususnya anak-anak penyintas ataupun dalam bahasa sehari-hari kita mengenalnya dengan orang-orang yang mengidap kanker apapun itu. Nanti kita akan bahas. Saya sudah kedatangan teman-teman dari C4. Kita akan perkenalkan satu persatu dulu dari foundernya. Assalamualaikum Kak Mirna. Bu Ratna. Oh Bu Ratna ya. Maaf ini yang Kak Mirna. Karena sebelah saya jadi keingat terus ya. Assalamualaikum Bu Ratna, sehat ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Kak Ratna ini merupakan founder ya Kak Ratna Eliza. Founder dari C4, Children Cancer Care Community. Nanti kita akan cerita banyak ya Kak untuk itu. Terima kasih Kak sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Dan juga di sebelah saya tadi yang saya sebutkan namanya di awal itu ada Kak Mirna, merupakan relawan dari C4 sendiri. Assalamualaikum Kak Mirna. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan juga pemirsa bicara tentang kanker di sini teman-teman juga menghadirkan semangat yang luar biasa untuk kita. Ada adik-adik yang memang masih muda, tapi mereka dengan semangatnya, walaupun memang mereka penyintas kanker, tapi dengan semangatnya mereka juga hadir di ACTV untuk membagikan semangat juga untuk kita yang ada pemirsa yang ACTV dimanapun Anda berada. Dan saya akan kenalkan, ini ada Laini. Laini, assalamualaikum Laini. Apa kabar Laini? Alhamdulillah sehat ya. Nanti Laini akan bercerita tentang apa yang dialaminya dan semangatnya juga pastinya untuk kita. Dan ada adik kita juga nih, adik kecil kita. Siapa namanya? Assalamualaikum. Oh ya, Ibal boleh pakai mic sayang? Ini boleh dipakai mic-nya. Ini namanya M. Iqbal Jabar, ya deh ya. Assalamualaikum sayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibal umurnya 11 tahun ya deh ya? 11 tahun, apa kabar hari ini sayang? Sehat ya? Baik. Baik ya. Dan juga di sebelah Ibal ada mama tercinta. Assalamualaikum mama. Waalaikumsalam. Iya, luar biasa. Sehat ya mama ya? Alhamdulillah. Dan nanti Ibal dan mama juga akan cerita ke kita semangat mereka. Bagaimana Ibal ini merupakan adik kita yang penyintas kanker ginjal. Jadi nanti akan cerita banyak juga untuk kita di ACTV, di Aceh Gino. Oke, ini C4 sendiri udah beberapa kali ya Kak main ke ACTV. Tapi boleh dong diceritain ke kita awal berdirinya Children Cancer Care Community ini. Boleh silahkan. Kita berawal tahun 2014. Waktu itu ya saya juga tidak pernah merasa bahwa saya harus ketemu sama anak-anak cancer. Jadi awalnya saya bertemu dengan satu anak yang di lehernya itu waktu itu seperti gondok. Jadi saya pikir memang gondok, cuman pas terakhirnya saya bertanya kepada si ibu si anak bahwa itu kanker getah bening. Nah, waktu itu anak itu mau ke Jakarta tapi tidak punya biaya, kebetulan di dekat rumah. Nah, dari situlah awal saya membantu anak-anak penderita kanker. Jadi waktu itu saya mencarikan donasi untuk si anak agar dia bisa berangkat ke Jakarta. Baik, Kakak backgroundnya kesehatan? Tidak, saya orang ekonomi manajemen. Waduh, tapi luar biasa ya, punya kepedulian yang besar untuk kesehatan. Kakak backgroundnya ekonomi, tapi kenapa sih Kak kemudian punya kepedulian yang besar untuk adik-adik khususnya yang cancer ini? Mungkin naluri saya sebagai seorang ibu yang membuat saya sangat merasa empati ya kepada anak-anak penderita kanker. Karena saya membayangkan seandainya itu anak saya. Jadi naluri ibu itulah yang membuat saya ingin berbuat banyak untuk anak-anak
cancer, karena kita ketahui penderita cancer ini nggak mudah untuk berjuang, karena cancer adalah penyakit yang nomor 1 setelah AIDS ya, mematikan. Dan mereka masih terlalu kecil, jadi mereka butuh support, motivasi dan semangat yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk kita. Baik, kan seperti yang kakak sampaikan juga, mungkin yang kita tahu bersama, cancer kemudian menjadi penyakit yang sangat ditakuti ya kak. Tapi teman-teman ini luar biasa loh. Tadi saya cerita juga sama Laini, yang memang Laini, alhamdulillah sudah ada harapan sembuh ya Laini ya. Laini boleh diceritain dong ke kita semangatnya. Laini ini kanker apa nih yang dihadapin? Kanker tulang. Laini sekarang usianya berapa Len? 19 tahun. Itu mulainya lagi kena benjolan di lutut kaki. Terus itu rasanya denyut-denyut. Boleh pakai mic-nya Len? Pakai mic dah. Itu rasanya denyut-denyut dan sakit. Terus itu saya bilang ke mama, "Ma, ini sakit lah Ma," aku bilang. "Nggak apa-apa," dibilang kan. Didiamin aja, pas tiba-tiba bengkak. Itu berapa waktu Leni ngerasain sampai akhirnya kemudian bengkak? Rasain sakitnya sekitar 3 bulan, pas itu menyesal. 3 bulan? 3 bulan. Pas itu kena rujuk ke rumah sakit Aceh Singkil. Oke, ini Aceh Singkil Iya, asalnya. asalnya Aceh Singkil. Kata orang itu nggak bisa kan, harus dirujuk ke Banda Aceh, kalau nggak ke Medan. Ini pilih ke Medan. Pas di sana harus diamputasi katanya. Pilihannya cuma amputasi? Iya, pilihannya harus amputasi karena stadiumnya sudah stadium lanjut. Nah ini umur berapa waktu itu Len? Umur sekitar 16 tahun. 16 tahun jadi 16 tahun kemudian pilihannya harus amputasi. Terus gimana perasaannya? Perasaan ini down, sedih lihatnya kan harus kehilangan satu kaki. Tapi dari semangat dari keluarga, support dari keluarga, Leni mau harus diamputasi. Di situ pulang dari Medan ke nggak mau diamputasi, pulang ke kampung lagi. Pas pulang kampung berobat di kampung, rupanya nggak sembuh juga. Ini berobat tradisional ya di kampung ya? Juga sembuh. Di situ ke Banda Aceh lagi, berobat ke Banda Aceh. Jumpa sama Cipor sama Ibu Ratna. Nah, di Ibu Ratna jumpa di rumah sakit Zainal Abidin, disaranin, dia kasih semangat buat Leni. Leni harus gini, harus kuat, dibilang kan. Iya Bu, bilang. Di situ Leni akhirnya mau amputasi kaki. Baik, karena boleh diceritain dong, untuk Leni sendiri gimana nih proses awal mula ketemu, terus kemudian ketika down-downnya pasti anak, apalagi dia remaja, ini gimana Kak pendampingannya ke Leni? Ya, dari awalnya kita jumpa sama Leni dalam kondisi yang memang cukup memprihatinkan ya. Waktu itu kakinya luar biasa bengkak, kemudian sempat membusuk, waktu itu memang sudah membusuk, kemudian orang tuanya sempat bapaknya tidak mau untuk amputasi. Nah, disinilah peran C4 bermain sebenarnya. Jadi bagaimana caranya supaya si anak ini bisa mempunyai kualitas hidup, walaupun orang tuanya mungkin terlalu awam sebenarnya untuk mengetahui seperti apa kanker. Nah, jadi waktu itu dokter memutuskan untuk amputasi. Kemudian saya bicara ke orang tuanya bahwa anaknya memang harus amputasi, dan orang tua waktu itu bapaknya tidak mau. Oke, kemudian saya masuk ke ibunya. Kemudian ibunya berkata, terserah Bu, berarti ada kemungkinan 50-50. Berarti si ibu sudah oke. Ada harapan juga ada buat harapan. Ibu, ya? Nah, ibunya ingin anaknya pasti sembuh iya, ya, Bu, ya? Betul. Kemudian bagaimana lagi saya caranya supaya anak ini bisa diamputasi. Akhirnya saya masuk ke Leni, saya berikan semangat, ayo Len, kamu pasti bisa sembuh. Tapi kita buang dulu ini, penyakit ini kita buang, kita amputasi, yang penting kamu punya kualitas hidup. Alhamdulillah Leni mau. Nah di situ
Setelah itu baru amputasi. Setelah amputasi waktu itu saya pesankan kaki palsu waktu itu sama Kick Andy. Dari Kick Andy juga. Dari Kick Andy, tapi ternyata bekas amputasi itu terjadi metastase ke atas. Jadi sudah menjalar ke atas. Oke, sudah menjalar Iya, ke bagian atas. Kemudian dokter meminta untuk amputasi bagian atas. Iya, bagian atas. Jadi sampai panggul. Dan itu dilakukan. Dan kita memberikan semangat lagi sama Leni karena dia harus menjalani 2 kali operasi. Nah, dan itu memang tidak cukup mudah bagi psikologisnya si Leni. Betul. Nah, waktu itu kita panggilkan psikolog, Leni curhat, tetap dengan pendampingan relawan-relawan kita memberikan support untuk Leni. Alhamdulillah operasi kedua berhasil. Dan setelah operasi kedua berhasil, kita latih Leni untuk memakai kruk. Alhamdulillah sekarang udah luar biasa, bisa jalan sendiri, bisa mandiri. Kita buat dia untuk menjadi wanita kuat, wanita tangguh dan bisa mandiri. 2 kali operasi, Len. Terus gimana perasaannya, Len? Perasaannya udah biasa, udah nggak terlalu sedih-sedih kali. Karena putusannya harus kayak gitu. Leni harus jalani semangat. Betul, pastinya. Nggak boleh bersedih hati. Ini masih 19 tahun loh, kan? Alhamdulillah sekarang sehat. Terus kemudian bagi dong semangatnya ke teman-teman yang ada di rumah. Ayo buat adik-adik yang lagi sakit, jangan bersedih, harus semangat, harus lawan penyakitnya, Harus mempunyai semangat, harus mempunyai semangat motivasi untuk sembuh. Luar biasa Leni, terima kasih semangatnya ya Len ya. Dan bicara C4 juga pemirsa, kita juga ada Kak Mirna yang memang selama ini ada rumah singgah juga ya Kak. Mungkin boleh dong diceritain oleh Kak Radna atau Kak Mirnanya untuk rumah singgah sendiri ini sejak kapan kemudian berdiri rumah singgahnya? Mulainya 2015. Di rumah singgahnya semenjak 2015. Jadi di rumah singgah itu semuanya disediakan di situ. Baik, peran Kak Mirna sendiri di rumah singgahnya sebagai? Mirna lebih mengontrol kan di rumah singgah semua disediakan secara gratis, baik tinggal, makan, semuanya di situ. Jadi peran Mirna di situ mengontrol apa keperluan ibu-ibu rumah singgah, menyediakan minyak kayak gitu. Siap kan ibu udah ini kan udah siapin, tinggal Mirna atur buat selalu ada kayak gitu, kontrol apa-apa keperluan. Kadang-kadang kan anak-anak ini juga ada yang sakit lagi malam kan, jadi ada salah satu relawan yang bisa ngantar ke rumah sakit. Karena salah satu peran kami di C4 pun mendampingi pasien ke rumah sakit. Kadang-kadang kan ada salah satu pasien dari Nagan Raya, namanya Nu Alian. Jadi Nu Alian itu neneknya awam sekali, tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi di situ peran kami membantu mendampingi ya. Baik, nah kita akan lanjut lagi pemirsa, masih dengan cerita C4, masih dengan cerita yang nanti di segmen kedua saya akan tanya-tanya tentang Iqbal, adik kita yang memang masih muda sekali, masih umurnya 11 tahun, tapi jangan kemana-mana, Aceh Jino akan segera kembali.